Rindu membuat sang triliuner jatuh sakit. Bab 221-230. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys, agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 221. Seketika, semua gunjingan yang didengar Maxime pada jamuan makan hari ini jadi tidak berarti. Dia tidak membangunkan Reina dan membopongnya. Saat itulah Maxime mendapati kening Reina terasa panas. Kamu demam. Reina terbangun oleh gerakan Maxime, kepalanya terasa pusing. Kamu sudah pulang. Aku panggilin dokter ya. Maxime hendak menurunkan Reina dan mengambil ponselnya. Reina tiba-tiba memeluknya. Aku nggak mau ke dokter. Aku minum obat flu dan penurun demam saja. Sudah hampir setengah bulan sejak mereka melakukan seks. Reina belum sempat pergi ke rumah sakit untuk mengetahui kali ini dia hamil atau tidak. Kalau dokter memeriksanya sekarang dan ternyata dia hamil, bisa gawat nanti. Reina mengambil inisiatif untuk bersikap manja. Suasana hati Maxime yang buruk pun sirna seketika. Ayo, nurut. Reina memeluk Maxime erat-erat dan tidak melepaskannya. Max, aku nggak mau ke dokter. Tolong, aku nggak ingin ke dokter. Aku baik-baik saja. Suara lirih itu membuat Maxime merasa sedikit tertekan. Namun, tidak sampai membuat Maxime kehilangan akal sehatnya. Kamu kenapa sih hari ini? Menurut Maxime, Reina itu jarang bersikap manja apalagi setelah pulang dari luar negeri. Dengan merajuk seperti ini, pasti Reina mau minta sesuatu. Melihat Maxime curiga, Reina pun membenamkan kepalanya di dada Maxime dan menjawab dengan lirih. Ayahku meninggal di rumah sakit, anakku juga. Aku trauma ketemu dokter. Begitu mengungkit tentang ayah dan anak, Maxime pun mengalah. Ya sudah, aku ambilkan obat. Oke, Maxime menurunkan Reina dari pelukannya, lalu pergi mengambil obat. Reina duduk di sofa, memandangi punggung pria yang tinggi tegap itu. Matanya terlihat sayu. Tak lama kemudian, Maxime datang dengan membawa segelas air hangat dan obat. Setelah minum obat, Reina mengulas sebuah senyum terpaksa. Nggak usah khawatir, bentar lagi juga sembuh. Oke, entah mengapa Maxime malah makin khawatir dengan pernyataan Reina ini. Malamnya, demam Reina masih belum sepenuhnya turun. Setelah mandi, Reina minum obat dan kembali dalam pelukan Maxime. Reina bertanya, menurutmu apa orang cacat ditakdirkan punya derajat yang lebih rendah dari orang lain? Dulu waktu masih kecil, Reina pernah menanyakan hal ini padanya. Waktu itu Maxime bilang setiap orang adalah malaikat kecil yang diutus Tuhan ke dunia, sayangnya ada beberapa malaikat kecil yang tidak sengaja terluka saat turun ke bumi. Sebenarnya semua orang sama saja. Maxime tidak mengerti kenapa Reina bertanya hal ini, jadi dia menjawab tanpa berpikir, iyalah. Pada dasarnya dunia sendiri itu nggak adil. Manusia nggak setara sejak lahir. Reina kembali tercekat. Ya, mereka nggak setara sejak lahir. Maxime sadar sepertinya suasana hati Reina sedang tidak baik. Dia merangkul bahu Reina dan berkata, justru karena itu kita perlu berusaha keras untuk mendapat semua yang kita inginkan. Reina mempererat cengkeramannya pada pakaian pria itu. Iya, aku ngerti. Satu saat ini Reina mensugesti dirinya sendiri, baginya jawaban Maxime yang begitu bertolak belakang mungkin karena dia sudah dewasa dan punya banyak pengalaman. Reina masih tidak mau menyerah dan terus bertanya, Max, aku nggak bisa tidur. Aku mau ke markas rahasia tempat main kita waktu masih anak-anak, boleh nggak? Markas rahasia? Maxime terkejut. Markas rahasia apa? Tenggorokan Reina saat ini terasa sangat sakit, napasnya sesak. Apa benar pria di hadapannya ini bukan orang yang Reina sukai sejak kecil? Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Reina tersenyum pahit. Itu loh, kolam kecil di sebelah rumah keluarga Andara. Itu markas rahasiaku waktu masih kecil, kayaknya aku lupa kasih tahu kamu. Satu Maxime merasa Reina agak aneh hari ini, istrinya selalu membicarakan masa lalu. Setelah bertahun-tahun, Maxime sudah melupakan banyak hal. Bab 222 entah apakah karena Maxime tidak ingin mengecewakan Reina, dia pun akhirnya membawa Reina pergi. Malam ini, turun hujan sebentar. Sinar bulan purnama menyinari malam. Maxime diajak Reina ke sebuah kolam kecil. Tepatnya, sekarang sudah menjadi taman. Kolam kecil sudah menjadi danau buatan. Untungnya, di larut malam seperti ini tidak ada seorang pun di sini. Reina menyelimuti dirinya dengan jaket tebal dan turun dari mobil.
Sekarang memang belum masuk musim hujan, cuacanya belum terlalu dingin tapi Reina sudah memakai pakaian yang tebal. Maxime berjalan di samping Reina dan bertanya, "Di sini?" "Ya, sudah banyak berubah," kata Reina. Maxime tidak ingat, waktu masih kecil, Maxime memang pernah main ke rumah keluarga Andara beberapa kali, tetapi belum pernah sampai ke halaman belakang. Maxime bahkan tidak tahu ada kolam kecil di sini. Reina berjalan di jembatan kayu dan berhenti di tengah jembatan sambil memandangi bulan purnama di langit, seolah kembali ke masa kecilnya. Dulu, dia dan Maxime sama-sama membuat permohonan di sini. Permohonannya waktu itu adalah untuk menikah dengan Max, jadi bisa dibilang permohonannya sudah jadi kenyataan. Maxime berdiri tidak jauh dari sana dan menatap Reina. Saat ini sinar bulan menyinari wajahnya yang damai dan seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan tempat ini menjadi lukisan yang indah. Reina kembali menatap Maxime, "Max, ayo sini." Maxime melamun menatap Reina. Panggilan Reina menyadarkannya dan Maxime pun berjalan mendekatinya. Ketika Maxime mendekat, Reina menggandeng Maxime. Tangan Reina dingin sekali. "Kok tanganmu dingin banget?" Reina mengernyit, "Tanganku dingin soalnya hatiku hangat." Maxime yang mengajarkan jawaban ini ke Reina waktu masih kecil. Jawaban ini terdengar aneh di telinga Maxime, dia langsung menarik Reina ke dalam pelukannya dan memasukkan tangan Reina ke dalam jaketnya. "1 menit lagi ya, abis itu kita pulang." "Udah gitu aja," Reina menatapnya, berharap Maxime akan mengingat apa yang terjadi di masa lalu, meski hanya sedikit saja. Sayangnya tidak, Maxime sepertinya tidak ingat pernah datang dan membuat permohonan di tempat ini. Sesampainya di rumah, Reina masih tidak bisa tidur, dia menutup matanya rapat-rapat dan perkataan Melisha siang tadi terus terngiang di benaknya. "Aku bingung aja, waktu itu kamu bilang Maxime adalah pria yang lembut, kan?" Reina tidak bisa terlelap sampai subuh. Awalnya Reina berencana membawa Ricky kabur hari ini, tapi kalau dilihat dari situasi, sepertinya kemungkinannya sangat kecil. Selain itu, Reina mau memastikan apa dia sungguh sudah mencintai orang yang salah. Lalu, di mana Morgan? Kenapa dia tidak pernah mendengar tentang Morgan? Sesudah sarapan, Maxime pergi karena ada urusan. Sedangkan Reina pergi ke kediaman Melisha. Melisha sedang duduk di taman, berjemur di bawah sinar matahari dan sudah menduga Reina akan datang mencarinya. Setelah melepas kacamata hitamnya, dia bertanya pada Reina, "Gimana? Aku mau tanya tentang Morgan." Reina langsung ke pokok permasalahan. Melisha menyesap jusnya dan merentangkan tangannya, "Maaf, aku cuma menantu keluarga Sunandar. Aku nggak tahu banyak, walaupun tahu pun, aku nggak berani menyebarkannya." "Kamu mau apa?" Satu Reina tidak basa-basi. Reina yakin Melisha punya suatu niat karena wanita ini sengaja mencarinya dan memberitahu tentang Morgan. Sayang, tebakan Reina kali ini salah. Reina tidak tahu bahwa yang diinginkan Melisha adalah membuat Reina dan Maxime berselisih dan melihat betapa terpukulnya Maxime saat tahu yang sebenarnya. Namun, Melisha tidak berani menjawab jujur karena takut dibalas Maxime. Jadi, dia membiarkan Reina menemukan kebenarannya sendiri. "Mendingan kamu tanya ke Joanna, dia, kan ibunya, pasti dia yang lebih tahu." 1. Bab 223 Reina gagal mendapatkan informasi dari Melisha. Dia tidak bodoh dan langsung bertanya pada Joanna. Reina kembali ke kamar, menyalakan ponselnya dan membaca pesan dari Revin, "Telepon aku ya kalau ada waktu." Reina langsung meneleponnya. Begitu panggilan tersambung, Revin langsung mengangkat dan menyapanya, "Gimana kabarmu? Aku sudah dapat peta villa mata air, aku berencana membawa Ricky kabur. Kamu atur aja, lalu kasih tahu aku kapan." "Aku nggak tenang kalau kamu sendirian," jawab Revin. Reina paham maksud Revin. Pria itu takut kalau Reina hanya sendirian, mereka bisa kembali tertangkap. "Iya, nanti aku kabarin kalau sudah waktunya." Reina hanya khawatir akan terjadi konflik antara Revin dan Maxime. Dia takut Maxime mengincar Revin. "Oke." Revin terdiam sejenak, lalu menatap seorang pria sekarat yang ada di sampingnya, "Tugas yang waktu itu kamu kasih ke aku sudah beres. Sekarang Roy sudah sangat paham Marshanda itu orang yang seperti apa. Kamu bisa minta dia datang mengaku ke Maxime kapan saja untuk membuat Marshanda membayar harga atas semua kejadian ini." Roy ini juga tidak bisa berkata-kata, dia sudah mencoba melarikan diri beberapa kali untuk menemukan Marshanda. Kemarin saat Roy berhasil kabur,
Dia pergi ke rumah sakit untuk menemui Marshanda, tapi wanita itu malah mengusirnya seolah-olah Roy orang gila. Perlakuan terakhir inilah yang meyakinkan Roy bahwa dari awal Marshanda memang hanya memanfaatkannya. Marshanda mau dia mati, kalau begitu kenapa dia tidak boleh menghancurkan Marshanda? Saat Reina sedang berpikir, ponsel Reina yang lain berdering. Tunggu bentar, katanya pada Revin. Reina mengambil ponselnya dan membukanya, ternyata Marshanda mengiriminya sebuah foto. Dalam foto tersebut, Marshanda sedang memegang sebuah piala penghargaan dan Maxime berdiri tidak jauh dari sana. Ternyata urusan yang dimaksud Maxime adalah pergi menemui Marshanda. Setelah mengirim foto itu, Marshanda kembali mengirim pesan lain. Nana, aku sudah pikirin baik-baik. Aku nggak mau saingan lagi sama kamu, kita sama-sama tahu Kak Max itu cintanya sama siapa. Reina hendak menutup ponselnya saat mendapati Marshanda kembali mengirim pesan lain. Ngomong-ngomong, aku mau kasih tahu sesuatu. Aku akan siap-siap hamil. Kalimat terakhir terpatri jelas di mata Reina. Reina meremas ponselnya dan teringat perkataan Maxime yang minta anak beberapa hari yang lalu. Ternyata Maxime mau punya anak dengan Marshanda. Reina menutup ponselnya dan lanjut mengobrol dengan Revin. Baru-baru ini Marshanda mendapat peran di sebuah film terkenal, sebentar lagi pasti ada acara peluncuran. Revin tersenyum dan menjawab, "Oke, aku ngerti." Reinanya akhirnya tahu siapa yang terpenting di hati Maxime. 5 tahun lalu sebenarnya Reina sudah tahu Marshanda itu wanita yang seperti apa, tapi demi menjaga harga diri Maxime, dia tidak pernah memberitahu siapapun. Kini, Reina siap mempublikasikannya. Revin hendak menutup telepon saat Reina tiba-tiba terpikir sesuatu dan berkata, "Revin, apa boleh bantu aku cari seseorang?" Di acara penghargaan, alasan Maxime datang ke sini adalah karena kasus plagiarisme Marshanda terakhir kali sudah merusak reputasi perusahaannya, Happy Media. Kali ini Maxime khusus datang ke sini untuk membahas kerjasama dengan para pemain di industri yang sama. Pembicaraan kerjasama berjalan lancar dan saat Maxime hendak pulang, Marshanda mencegatnya. "Kak Max, aku mau ngomong sesuatu." "Apa?" Maxime menyahut dingin. Marshanda mencubit telapak tangannya dan berkata, "Aku tahu selama ini hubungan kita nggak berhasil mungkin karena memang nggak ditakdirkan bersama. Setelah ini, aku akan mulai membuka hati untuk pria lain." Bab 224 alasan Marshanda mengatakan hal ini adalah, pertama dia mau lihat Maxime akan cemburu atau tidak. Kedua, memang karena Marshanda berniat untuk mulai mencari pria lain. Ada begitu banyak pria berkuasa dan kaya raya di kota Simaliki. Dengan statusnya saat ini, bukan hal sulit untuk menikah dengan keluarga kaya. Marshanda tidak bisa hanya berharap pada Maxime sampai mati. "Oke," Maxime menjawab acuh tak acuh dan langsung masuk ke dalam mobil. Mobil itu langsung menghilang dari pandangan Marshanda. Marshanda ditinggal sendirian dan hal ini membuatnya sangat kesal. Sahabatnya Jocelyn buru-buru menghampirinya. "Gimana Marsa?" Pak Maxime menolak. Marshanda tampak kecewa dan berbohong. "Dia nggak bilang apa-apa. Kayaknya marah deh. Sepertinya Pak Maxime itu masih suka sama kamu. Kalau bukan karena Reina si tuli itu balik, Pak Maxime pasti menikahimu." Kalimat yang menipu diri sendiri dan orang lain. Kalau Maxime memang berniat menikahi Marshanda, kenapa dia tidak melakukannya saat Reina menghilang selama 5 tahun? "Aku nggak berharap dia akan menikahiku sih. Aku ini, kan yatim piatu, aku nggak layak buat dia," jawab Marshanda dengan tatapan kecewa. Jocelyn juga berpikiran sama. Maxime mungkin memang menyukai Marshanda. Namun, bisa menikah atau tidak benar-benar tergantung pada status. "Marsa, mikirnya jangan gitu. Kamu tahu nggak, di mata kami para anak orang kaya, kamu itu sangat hebat. Kami semua mengandalkan kekayaan orang tua, cuma kamu yang mengandalkan diri sendiri. Kalau Maxime nggak mau nikahin kamu, banyak kok orang lain yang mau. Memangnya kalau nggak menikah sama dia, dunia runtuh? Kan nggak?" hibur Jocelyn. Marshanda mengangguk. Tepat pada saat ini, sebuah mobil limousin panjang berhenti di depan mereka berdua. Kaca mobil diturunkan dan memperlihatkan wajah seorang pria tampan. "Ya sudah, aku pergi dulu ya. Pacarku sudah jemput, dah." Jocelyn berjalan dengan gembira menuju mobil mewah itu. Marshanda memperhatikannya masuk ke dalam mobil dan diam-diam bertanya pada asisten di sampingnya, "Siapa pacar Jocelyn?" "Kamu kenal?" "Satu, dia putra ketiga dari keluarga Moeis,
Ayahnya berkecimpung di bisnis konveksi, jawab asistennya. Marshanda menatap kepergian mereka cukup lama. Di kediaman utama keluarga Sunandar, Maxime sudah pulang dan Reina tidak bertanya padanya tentang Marshanda. Max, kita jadi, kan ketemu Ricky hari ini? Tanya Reina. Ya, yuk. Maxime tidak lupa akan janjinya, itu sebabnya setelah selesai acara dia langsung pulang. Aku boleh pergi sendiri? Maxime menatap Reina dengan sangat penasaran. Dari kemarin, ada yang tidak beres pada Reina. Perasaan ini sangat mirip seperti 5 tahun lalu, sebelum Reina mengajukan gugatan cerai. Enggak, Maxime langsung menolak. Maxime tidak tenang kalau Reina pergi ke sana sendirian. Maxime paham betul, dia bisa mempertahankan Reina di sisinya sampai saat ini adalah karena keberadaan Ricky. Kalau gitu, apa nanti di sana aku boleh ngobrol berduaan aja? Aku nggak mau diawasi terus, tanya Reina sambil menatap Maxime. Maxime tidak menjawab, keduanya pergi bersama. Saat ini di Villa Mata Air, Ricky sedang mengobrol dengan kakaknya Rico di telepon. Kak, kamu benar-benar dapat uang 14 triliun? Iya, cuma belum ketemu caranya nih buat transfer ke akun bank luar negeri. Kalau Rico mentransfer uangnya, dia pasti akan ketahuan. Ayah bajingan mereka ini cukup lihai. Dia belum lapor polisi dan tidak meminta orang untuk terus menyelidiki, tujuannya cuma satu yaitu supaya Rico tertangkap. Ricky tiba-tiba terpikir ide bagus, Kak, pakai alamat aku di sini aja. Mata gelap Rico bersinar karena terkejut, tetapi sedetik kemudian langsung berubah gembira. Iya ya, kok aku nggak kepikiran, kalau gini, kan ayah bajingan kita jadi menyelidiki diri sendiri. Oke, malam ini juga aku bereskan. Bab 225 di Villa Mata Air. Reina dan Ricky sedang berjalan bersama berduaan. Sepanjang jalan Reina memperhatikan posisi kamera pengawas dan ternyata sama dengan apa yang digambar Ricky. Sesampainya di tempat yang sepi dan tidak ada orang, Reina berlutut di hadapan Ricky dan berkata, Ricky, Mama mau kasih tahu sesuatu. Ya, beberapa hari lagi Mama jemput ya. Kita kabur dari sini. Ricky mengangguk, oke. Reina tersenyum tipis dan membelai kepala putranya, tapi ini rahasia kita berdua aja ya. Kamu nggak boleh keceplosan ke siapapun, termasuk Bibi dan Om Eki. Reina mengulurkan jari kelingkingnya untuk minta Ricky berjanji. Ricky langsung menyambutnya, oke, janji kelingking. Reina sebenarnya merasa khawatir karena anaknya masih kecil. Tetapi kalau dia tidak memberitahu Ricky lebih dulu, takutnya Ricky tidak bisa bekerja sama saat waktunya tiba. Ricky bisa melihat jelas keraguan Reina, dia pun menatap ibunya dengan tampang polos. Dia berbisik di telinga Reina, Ma, aku tahu Om Eki itu culik aku buat uang. Aku nggak bodoh. Reina tertegun dan tersenyum geli. Karena Reina tidak bisa menjelaskan yang sebenarnya, dia pun membenarkan pemikiran Ricky. Iya, makanya Ricky harus jaga diri baik-baik ya waktu di sini. Mama tenang aja, Ricky menepuk dadanya dengan tangannya yang mungil. Setelah itu Reina mengeluarkan sebuah perangkat komunikasi mini lainnya dan memasangnya di dalam baju Ricky. Sayang, nanti kalau sudah waktunya, Mama hubungi Ricky pakai ini ya. Jadi jangan sampai benda ini ketahuan orang lain, oke? Iya, aku janji akan melakukan tugasku dengan baik, sahut Ricky sambil tersenyum. Sebelum pergi, Reina memeluk Ricky erat-erat. Saat ini Maxime berdiri di lantai 2 sambil memandangi kedua orang itu dari jauh. Tatapannya penuh dengan emosi yang rumit. Eki mengetuk pintu dan masuk, Pak Maxime, perjanjian pengalihan semua perusahaan keluarga Andara sudah selesai diurus kuasa hukum. Maxime menoleh dan menjawab, oke. 1. Apa kita perlu kasih tahu Nona Reina sekarang? Eki bertanya. Maxime kembali menoleh melihat Reina dan Ricky, tapi tiba-tiba kedua orang itu sudah tidak di tempat semula. Maxime tidak menjawab Eki dan langsung turun ke bawah. Sesampainya di depan pintu, Maxime melihat Reina dan Ricky berdiri di depannya. Keduanya tidak kabur, hati Maxime yang tadinya tegang pun jadi rileks. Bahkan Ricky bersikap sangat patuh hari ini, dia menyapanya, Hai Om Maxime. Ya. Reina meminta Ricky pergi ke pengasuhnya. Ricky yang enggan berpisah pun memeluk Reina erat-erat. Dah Mama. Setelah itu, Reina, Maxime dan Eki masuk ke mobil yang sama. Reina menyadari mereka tidak sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, dia pun bertanya, kita mau pergi kemana? Ke kantor. Lebih dari 1 jam kemudian, grup Sunandar,
di kantor CEO. Eki mengambil dokumen yang diminta Maxime dan menyerahkannya pada Reina. Reina mengambilnya dengan ragu, lalu melihat perjanjian pengalihan sebagai judul berkas itu. Reina membuka dokumen itu dan di dalamnya tertulis tentang perusahaan cabang keluarga Andara, serta beberapa kontrak proyek yang sedang berjalan. Setelah membacanya, Reina akhirnya paham kalau Maxime ingin memberi semua ini pada Reina. Kalau sudah selesai periksa, tanda tangan ya, kata Maxime. Waktu Maxime setuju menikahi Reina, semua orang bilang Maxime melakukannya demi kekuasaan dan uang. Dengan menggabungkan usaha mereka, Maxime tidak perlu khawatir akan digulingkan dari posisi CEO oleh anggota keluarga Sunandar lainnya. Dan poin utamanya adalah semua orang tahu bahwa Diego, satu-satunya putra keluarga Andara adalah pria pecundang. Selama Maxime menikahi Reina, keluarga Andara akan berada di bawah kendalinya. Yang di kemudian hari, pikiran semua orang akhirnya menjadi nyata. Maxime dengan mudah mengambil alih keluarga Andara. Namun Reina tahu, Maxime berhasil mengakuisisi keluarga Andara bukan karena statusnya sebagai menantu keluarga Andara, melainkan karena kemampuan dan kerja keras Maxime sendiri. Reina mengembalikan dokumen itu. Apa maksudmu? Bab 226 Maxime mengernyit, bukannya ini yang kamu mau? Selain hal ini, Maxime sungguh tidak terpikir alasan lain kenapa Reina tiba-tiba pulang ke sisinya. Reina tercengang. Sebelum rasa kaget Reina mereda, Maxime kembali melanjutkan, semua sudah berlalu begitu lama, sudah jangan marah lagi. Cepat tanda tangan dan lupakan masa lalu. Setelah mendengar perkataan ini, Reina tiba-tiba merasa Maxime sangat konyol. Sampai dengan hari ini, ternyata Maxime kira Reina marah karena alasan ini. Jadi Maxime pikir selama kekayaan keluarga Andara kembali ke tangan Reina, dia akan lupa masa lalu begitu saja. Reina meremas dokumen perjanjian di tangannya, berjalan ke mesin penghancur kertas di dekatnya lalu memasukkan perjanjian itu dan menyaksikannya berubah menjadi tumpukan sobekan kertas. Dengar baik-baik. Aku nggak akan melupakan masa lalu dan kamu harus ingat kalau aku nggak mau lagi sama kamu. Sungguh melelahkan, setiap hari Reina harus pura-pura menyukai Maxime padahal dia sudah menyerah. Reina tidak sabar membawa Ricky pergi dan menghilang dari kota Simaliki selamanya. Mata Eki membelalak kaget, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan buru-buru pergi dari kantor CEO. Di sisi lain, Maxime pikir Reina akan sangat bahagia dan bersyukur kalau Maxime berbelas kasihan dan mengembalikan keluarga Andara padanya. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Matanya menatap tajam penuh rasa tidak percaya, ulangin, terserah kamu mau bilang apa, yang jelas sekarang cuma sisa 11 hari. Semoga abis itu kamu tepati janji, sahut Reina. Menepati janji, artinya melepaskan Ricky dan Reina. Semua sifat baik Maxime lenyap seketika. Oke. Maxime mendekati Reina selangkah demi selangkah, mendorongnya ke sudut ruangan dan mengangkat tubuhnya. Tinggal 11 hari lagi, kan? Aku akan menikmati tubuhmu sepuasnya sebagai istriku. Tubuh Reina tergantung di udara dan hanya mengandalkan cengkeraman Maxime agar tidak jatuh. Kamu gila ya? Kita lagi di kantor. Memang kenapa? Dulu, kan kamu juga merayuku di sini. Maxime tercekat, hari ini kita lakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Aku mau tahu apa kamu sudah pernah melakukannya dengan Revin atau belum? Reina tidak tahu apa maksud Maxime. Tiba-tiba, semua tirai jendela diturunkan dan membuat ruangan jadi redup. Awalnya Reina tidak paham maksud Maxime, tapi sekarang setelah mengerti, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Reina berjuang mendorong Maxime menjauh. Maxime menunduk dan mulai menciumnya. Entah mengapa, tiba-tiba Reina merasa mual dan ingin muntah. Dia meronta dan mendorong Maxime menjauh, berlari ke kamar mandi dan muntah. Wajah Maxime terlihat begitu muram saat mendengarkan Reina muntah. Sebegitu bencikah Reina pada Maxime, Maxime mulai merokok. Maxime hendak pergi ke kamar mandi untuk bertanya sebenarnya apa yang Reina tidak suka dari dirinya. Namun, pintu ruangannya diketuk. Masuk. Eki masuk dengan sungkan saat melihat raut wajah Maxime yang terlihat kesal. Bos, ini dokumen terbaru yang perlu ditandatangani. Taruh aja di situ. Eki melirik ke arah kamar mandi dan sebelum pergi berkata, Bos, mungkin caramu salah. Apa bos sudah kasih tahu Nona Reina sekarang bos sedang membangun kembali gedung kantor utama grup Andara?
Dulu Maxime yang menghancurkannya jadi puing-puing. Sekarang, dia pula yang menyatukan puing-puing itu dan membangunnya lagi. Di mata Eki, orang seaneh ini hanya ada Maxime. Tapi sekali lagi, yang punya uang itu siapa? Maxime hanya ingin menyenangkan seorang gadis, tapi tidak tahu caranya. Maxime menjadi makin kesal saat mengingat tatapan mata Reina yang jijik dan suara muntah. Diam, keluar sana. Baik. Eki bergegas keluar. Setelah Eki pergi, suara air di kamar mandi berhenti dan Reina keluar dengan mata yang masih merah. Bab 227 Maxime spontan mematikan rokok di tangannya. Maxime pikir waktu Reina keluar, dia akan menangis atau marah-marah, atau mungkin menamparkan Maxime seperti yang terjadi sebelumnya. Ternyata tidak, Reina keluar dari kamar mandi dengan sangat tenang. Aku mau keluar jalan-jalan, suara Reina jadi serak. Dia langsung pergi meninggalkan kantor tanpa peduli apa Maxime setuju atau tidak. Saat Reina pergi dari kantor, dia merasa ada banyak sorot mata aneh menatapnya. Padahal jelas-jelas di kantor hanya ada para karyawan biasa. Reina sudah ada di luar gedung kantor. Saat ini langit sedikit mendung, mungkin akan gerimis lagi. Reina berjalan melamun di tengah gerimis. Reina melangkah tanpa tujuan. Dia bahkan tidak sadar ada sebuah mobil hitam yang diam-diam mengikuti di belakang. Penumpang di mobil itu terlihat khawatir. Berhenti. Baik. Mobil hitam itu pun berhenti. Revin turun dari mobil dan membuka payung. Setelah itu, Revin buru-buru menghampiri Reina. Payung Revin menaungi Reina dari hujan. Reina pun menoleh dan melihat wajah tampan Revin. Revin membuka jaketnya dan memakaikan pada Reina. Ini, pakai dulu. Pakaian Reina sudah basah kuyup oleh hujan. Reina menerima jaket pemberian Revin sambil berkata, "Terima kasih. Kok kamu ada di sini?" Revin sebenarnya sengaja datang menemui Reina. Tetapi karena takut Reina merasa terbebani, Revin pun berbohong dan berkata, "Kebetulan aku lagi ada urusan di sekitar sini, terus nggak sengaja lihat kamu." "Bisnismu lancar?" tanya Reina. "Iya dong." Revin tersenyum lembut. "Untuk merayakan kesuksesanku, apa boleh kuajak makan siang?" Reina buru-buru menggeleng. Maxime masih menyuruh pengawalnya membuntutiku. Dia pasti marah kalau lihat kita makan bareng. Revin tercekat. "Nana, kamu nggak percaya sama aku?" Reina menatap Revin dengan bingung. Pria itu pun menjawab, "Aku nggak takut sama Maxime. Sekarang rencanamu sudah selesai, kita bisa pulang dan kamu nggak perlu lagi lihat wajahnya." Reina tidak tahu bagaimana harus menjawab. Bukan karena Reina tidak percaya pada Revin, juga bukan karena dia berpikir Revin tidak sehebat Maxime. Reina hanya merasa sungkan karena sudah merepotkan Revin yang sudah dianggap sebagai teman terbaiknya. Melihat Reina diam saja, Revin pun mengerti. Selama ini Reina hanya pernah sekali mencarinya duluan, yaitu saat Reina mau kabur ke luar negeri 5 tahun lalu, waktu di luar negeri Reina pun tidak pernah mencari Revin meski sedang menghadapi kesulitan. Bahkan saat suatu hari Reina pernah dilecehkan oleh seorang pria asing, dia memilih untuk menelepon polisi tanpa memberitahu siapapun. Kalau bukan karena Lian sadar Reina tidak kunjung pulang setelah jam kerja, Revin tidak akan tahu kalau ternyata Reina diculik dan hampir saja diperkosa. Hari itu, Lian mendatangi Revin dan berkata, "Nana itu dari kecil sudah sangat keras kepala, kecuali ke ayahnya. Apapun masalahnya, dia cuma minta bantuan ke Maxime." Reina bilang dia bersikap begitu karena Maxime adalah suaminya dan salah satu dari sedikit kerabat yang dia punya. "Setelah nanti kamu menikahinya, otomatis Reina akan bergantung sama kamu." Revin teringat perkataan Lian dan hendak mengeluarkan sesuatu yang dia simpan di sakunya. Tapi kemudian Reina berkata, "Ya sudah, yuk." Reina memaksa seulas senyum dan melanjutkan, "Kebetulan, ada yang mau aku omongin sama kamu." Karena sudah kenal selama bertahun-tahun sejak kecil, Reina sudah menganggap Revin sebagai kakaknya. Revin terpaksa menyimpan kembali barang itu. Lagi pula Revin masih belum berani. Dia takut kalau menyatakan cinta sekarang, Reina malah tidak mau berteman lagi. Revin mengenal Reina dengan sangat baik dan tahu bahwa Reina tidak mencintainya. Karena Reina itu tipe orang yang sangat terang-terangan dalam mencintai seseorang. Bab 228 keduanya berjalan ke restoran terdekat. Reina tidak takut orang-orang yang mengikutinya akan melaporkan hal ini pada Maxime. Dia dan Revin tidak bersalah, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Sementara di sisi lain,
Maxime sudah menerima foto Reina dari para pengawal yang dia utus. Maxime meremas ponselnya dan tidak mampu memadamkan kemarahannya. Pantas saja Reina pergi, ternyata dia mau pergi kencan. Maxime merasa sangat kesal dan tidak mengerti alasan Reina. Tidak lama berselang, Joanna meneleponnya. Joanna menangis kegirangan sembari berkata, "Max, ada kabar dari Angelico. Katanya dia sudah sadar." Maxime langsung meremas ponselnya. "Oke." Maxime menutup telepon. Di restoran, makanan yang tersaji semuanya terlihat lezat, tapi dia tidak nafsu makan. Reina juga tidak mengerti apa ini faktor hamil atau karena dibuat kesal oleh Maxime. Karena terus diawasi, Reina tidak leluasa ke rumah sakit atau membeli alat tes kehamilan. Jadi, dia baru akan periksa setelah nanti pulang ke luar negeri. Aku sudah cek tentang Morgan. Tapi informasi yang kudapat baru dia adalah saudara kembar Maxime, kata Revin. Nggak ada info lain, misalnya, sekarang dia ada di mana? Tanya Reina. Revin menggeleng, nggak mungkin ada jawaban secepat itu. Keluarga Sunandar merahasiakan identitas Morgan lebih ketat daripada waktu Revin menyembunyikan keberadaan Reina di luar negeri. Kenapa kamu butuh cepat? Reina meremas sendoknya erat-erat. Sepertinya aku sudah salah. Revin tidak mengerti. Bukan masalah penting, nggak usah terlalu dipikirkan. Lagian aku juga akan pergi, jadi nggak usah kamu periksa lagi. Semakin Reina mencoba mengabaikan, Revin semakin merasa Morgan spesial untuk Reina. Reina langsung mengganti topik. Dia bercerita tentang pertemuannya dengan Ricky dan seberapa pintar anaknya itu. Meski cerita Reina penuh canda dan tawa, entah mengapa Revin merasa Reina tidak bahagia sama sekali. Reina memaparkan rencananya. Aku berencana membawa Ricky kabur 5 hari lagi. Kenapa 5 hari lagi? Aku, kan sudah janji sama Maxime akan tinggal sama dia selama sebulan. Lalu setelah itu dia bakal lepasin aku dan Ricky, jelas Reina. Sekarang memang masih ada 11 hari lagi, tapi aku rasa meski sudah genap sebulan, Maxime nggak akan membiarkan aku dan Ricky pergi gitu aja. Maksudnya kamu mau bohongin dia? Kamu pura-pura baru akan pergi 11 hari lagi padahal kamu kabur lebih awal? Revin langsung memahami niat Reina. Betul, Reina menambahkan, lagian, 5 hari lagi ada acara peluncuran film baru Marshanda. Marshanda pasti ngundang Maxime, kita bisa pakai waktu itu untuk kabur. Maxime pasti ikut sibuk di hari itu, jadi nggak ada waktu mengurus aku dan Ricky. Alasan mengapa Reina yakin Maxime bisa datang ke acara itu adalah karena Reina bukan cuma berencana mengungkap keburukan Marshanda di depan publik, dia juga ingin membuat Maxime melihat fakta dengan mata kepalanya sendiri. Yaitu adalah bahwa sebenarnya penolong Joanna bukan Marshanda. Reina bukan ingin membuat Maxime merasa bersalah dan meminta Joanna membalas jasa baik Reina. Reina hanya tidak ingin membiarkan orang yang menyebalkan terus-menerus menyimpan kebohongan. Bahkan Maxime melupakan kebaikan Reina yang menangkis pisau untuknya. Maxime bersikap baik pada Marshanda pasti bukan karena untuk balas budi semata. Tadinya Revin masih ragu apa benar Reina akan pergi, tetapi sekarang dia yakin bahwa Reina benar-benar ingin pergi. Oke, setelah semuanya sepakat, Revin mengantar Reina pulang. Di Villa Magenta, Reina membuka pintu dan masuk. Maxime yang sudah lama sampai saat ini sedang duduk di sofa dengan kemeja terbuka dan segelas whisky di tangannya. Matanya yang memerah tertuju pada Reina. Masih pulang? Reina melangkah maju dan berkata, aku cuma makan. Kalau kamu keberatan ya aku nggak bisa ngomong apa-apa. Reina hendak naik ke lantai atas saat tiba-tiba tangan yang besar dan kuat mendekapnya. Maxime mencengkeram erat pergelangan tangan Reina dan berbisik, percaya nggak, aku bisa bunuh dia. 1. Bab 229 saat ini, Maxime tidak memedulikan apapun. Reina gemetaran, dasar bajingan. Maxime tersenyum, aku bajingan? Kamu, kan yang cinta aku pria bajingan ini? Reina mencium bau alkohol yang kuat dari tubuh Maxime. Dia pasti sudah mabuk makanya bertingkah gila dan bicara omong kosong seperti ini. Aku nggak mau ngomong sama pemabuk, lepas. Nggak, Maxime memeluknya, bersandar dekat telinga Reina dan bertanya, kalau aku lepasin, kamu bakal kawin lari sama Revin, kan? Hah? Reina berusaha lepas dari cengkeraman Revin. Maxime menolak. Maxime melanjutkan, kenapa kamu hianatin aku? Bukannya kamu yang bilang bakal cinta sama aku selamanya? Kok kamu ingkar janji? Kamu tahu nggak apa yang aku rasain waktu lihat anak itu?
Aku kira itu anakku tahu. Maxime yang mabuk mengungkapkan semua isi hatinya. Tapi bocah itu malah jawab ayahnya itu Revin. Kamu baru keguguran anak kita, terus langsung hamil anak Revin? Sadar nggak kalau kamu itu kejam? Reina merapatkan bibirnya erat-erat dan tidak menjawab. Maxime kembali melanjutkan, jadi, siapa yang bajingan? Maxime mencubit dagu Reina dan memaksa wanita itu menatapnya. Reina langsung mual dan mau muntah saat mencium bau alkohol. Maxime, mending kamu lepasin aku. Reina bertahan sekuat mungkin untuk tidak muntah. Kalau aku nggak mau, Maxime benar-benar mabuk dan tidak menyadari ada yang tidak beres dengan Reina. Detik berikutnya, Reina pun muntah di tubuh Maxime, wajah Maxime langsung terlihat suram. Reina langsung berlari ke kamar mandi. Sekarang, Reina yakin dia hamil. Brak, Reina lupa menutup pintu kamar mandi dan Maxime menerobos masuk. Maxime terhenyak, mengernyit, lalu melepas pakaiannya yang kotor dan membuangnya ke samping. Setelah itu, dia berjalan menghampiri Reina, apa aku begitu membuatmu muak? Reina yang tidak ingin bicara dengannya pun melangkah pergi. Maxime kembali meraih tangan Reina dan langsung mengangkatnya dari pinggang dengan satu tangan. Tubuh Reina melayang di udara, kepalanya pusing. Reina yang begitu ketakutan buru-buru berteriak, Max, turunin. Dia ingin berpegang pada pakaian Maxime, tapi kalau dipeluk seperti ini dia tidak bisa meraih baju Maxime. Maxime menggendongnya ke atas dengan satu tangan, masuk ke kamar, melemparkannya ke kasur dan menindihnya. Tubuh Maxime sangat berat sampai Reina tidak bisa bernapas. Reina tidak ingin berhubungan lagi dengan Maxime, dia pun menggigit bahu Maxime. Rasa sakit itu membuat Maxime berhenti, matanya yang dalam menatap ke arah Reina dan tangan Maxime menjepit rahang Reina. Hanya dengan sedikit kekuatan, Reina sudah mengerang kesakitan. Maxime memeluknya erat-erat, bau alkohol menyeruak. Sambil menyentuh bekas luka di punggung Reina dengan tangannya, dia berkata, kamu itu cuma cinta aku, kan? Dulu mungkin Reina akan menjawab, ya, tapi sekarang dia tidak yakin. Karena Maxime benar-benar berbeda dari sosok kakak yang ada dalam ingatannya ketika masih kecil. Maxime terlalu dingin dan tidak manusiawi. Kepala Maxime terasa pusing saat tidak mendengar jawaban Reina. Mungkin juga karena terlalu banyak minum anggur. Karena Maxime mabuk, dia tidak angkat telepon dari Eki dan tidak tahu bahwa uang 14 triliun sudah lenyap dari rekening pribadinya. Rico tidak menyangka malam ini akan lebih mudah dari sebelumnya. Rico sudah biasa melihat deretan panjang angka di komputer. Kali ini Rico berinvestasi di perusahaan-perusahaan Reina di luar negeri secara bertahap dan dengan berbagai nama. Bab 230 siang keesokan harinya. Maxime terbangun dengan sakit kepala yang hebat. Dia melirik ke sekeliling, tapi Reina tidak ada di sana. Maxime langsung menyingkap selimutnya dan keluar kamar. Di lantai bawah, Reina sedang merevisi karya musik yang baru dia tulis. Reina menoleh ke lantai atas dan melihat tubuh bagian atas Maxime yang berotot. Pria itu masih memakai celana jas yang sekarang terlihat kusut dan wajahnya masih terlihat mengantuk. Sosok Maxime makin tidak seperti bayangan Reina. Dulu, jangankan dada Maxime, bahkan Reina belum pernah melihat lengannya. Sekarang pria ini begitu mengekspos diri. Reina membuang muka. Saat Maxime melihat Reina masih ada di villa, dia langsung kembali ke kamar untuk mandi dan ganti baju. Mabuk karena minum anggur dan kena muntahan Reina semalam, membuatnya merasa tidak nyaman. Setengah jam kemudian, Maxime baru keluar dari kamar mandi dan langsung mengambil ponselnya. Dia baru sadar ada beberapa panggilan tidak terjawab dari Eki. Maxime menelepon balik, ada apa? Bos, peretas itu berhasil mentransfer saldo 14 triliun itu. Wajah Maxime menegang, kamu sudah lacak alamatnya? Eki ragu sejenak sebelum menjawab. Sudah, tapi apa? Titiknya mengarah ke Villa Mata Air. Ya, tempat tinggal Ricky. Maxime mendengus dingin, sepertinya sudah waktunya kita ganti anggota tim teknik di kantor. Alasan mengapa Maxime tidak langsung menelepon polisi adalah karena Maxime ingin menangkap orang di balik layar dengan tangannya sendiri. Dia mau menunjukkan, konsekuensi karena sudah menyentuh benda miliknya tidak semudah dengan masuk penjara. Maxime tidak menyangka si peretas akhirnya akan berhasil. Aku nggak gimana caranya, dalam 3 hari pelakunya harus ketemu. Eki mengerti maksud Maxime dan menjawab, ya, alamatnya di Villa Mata Air. Maxime jadi makin penasaran siapa pelakunya. Saat ini di TK.
Riko tiba-tiba bersin dan merasa ngantuk. Tiba-tiba Riko menoleh ke jendela. Di sana ada dua sosok orang yang Riko kenal. Yang seorang adalah kepala sekolah TK-nya dan seorang yang lain adalah Jovan. Jovan juga tersenyum pada Riko, senyuman penuh arti. Riko buru-buru menghubungi Alana dengan jam tangan ponselnya. Sementara itu, saat ini Alana sedang berada di kantor ayahnya dan sedang dimarahi. Siapa yang menyuruhmu ngomong ke Tuan Besar Jacob kamu gak mau menikah? 2 hari yang lalu, Jovan meminta Alana menyerahkan Riko. Alana yang geram langsung menelepon Jacob dan mengatakan padanya kalau dia tidak tertarik pada Jovan, cucunya. Tidak disangka ayahnya akan tahu secepat ini. Ponsel Alana berdering dan dia hendak mengangkat telepon, tapi ayahnya langsung membentak, matiin. Alana hanya bisa menurut dan mematikan teleponnya. Wajah ayah Alana saat ini merah padam karena begitu marah. Kamu itu nggak tahu diri banget sih. Jovan itu anak keluarga kaya raya, bisnisnya merajalela di mana-mana. Sudah tampan, pernah belajar hukum pula. Kenapa kamu tolak dia? Alana agak terkejut karena tidak menyangka Jovan pernah mengambil jurusan hukum. Kalau dia belajar hukum, harusnya dia tahu, kan menikah itu pilihan bebas. Ayah Alana sampai mengangkat tangan dan hendak memukul putrinya. Alana sudah meringkuk, tapi pada akhirnya ayahnya tidak tega dan urung memukulnya. Aku nggak peduli apa itu bebas memilih. Yang jelas, kalau kamu sampai nggak nikah sama keluarga Tambolo, mending angkat kaki dari sini karena aku nggak punya putri sebodoh kamu. Alana tidak menggubrisnya. 10 menit kemudian, Alana diusir oleh ayahnya. Semua barang-barangnya dilempar keluar kantor dan Alana hanya bisa berdiri termangu di depan pintu kantor yang dibanting di depan wajahnya. Ayah, yang benar aja, Alana dijawab dengan boneka yang dilempar. Alana benar-benar bingung. Alana mengeluarkan ponselnya dan hendak meminta sopir untuk menjemputnya. Barulah Alana tahu kalau ada panggilan tak terjawab dari si kecil. Kenapa dia telepon jam segini? Alana menelepon kembali, tapi ponsel Riko non-aktif. Bersambung. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan konten novel viral. Jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe ya.